lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis salihin. Qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al qawlu fi syahwatil farji. Ya'lam anna syahwatal wiqa'i salatat alal insani li faidatin. Yadahuma ayyudrika lazzatahu fayakisu bihi lazzatal akhirah. Fa inna lazzatal wiqa'i law damat lakanat aqwa lazzatil ajsadi kama annan nara wa alamaha a'damu alamil jasadi wat tarhibu yasukun nasa ila sa'adatihim. Ini pembicaraan pada syahwat faraj. Ketahui olehmu anna syahwatal wiqa', bahwa sesungguhnya keinginan bersetubuh itu menguasai ianya keinginan di atas manusia karena dua faedah. Atau kita baca sulitat. Ya'lam anna syahwatal wiqa' sulitat alal insani li faidatin. Ketahui olehmu bahwa sungguh syahwat bersetubuh itu dikuasaikan akan dianya syahwat di atas manusia karena dua faedah. Jadi perkara Imam Al-Ghazali berada pulih dia bahwa keinginan untuk bersetubuh atau untuk berkahwin nyen pegat li Allah Subhanahu wa taala ne puakeun kuasai di atas manusianya karena na dua buah faedah. Yahdahuma ayyudrika lazzatahu, bermula salah satu keduanya dua faedah itu bahwa memperdapat ianya manusia akan lezatnya, fayakisu bihi, maka mengkias ianya manusia dengannya akan lazat akhirat. Faedah yang pertama, supaya terempak lagi dengan manusia terdapatkan oleh kita lazatnya jima, sehingga manusia dikiyah lazat jima'nya kepada lazat akhirat. Artinya membandingkan oleh manusia lazat jima' dengan lazat akhirat. Fa inna lazzatal wiqa' law damat lakanat aqwa lazzatal ajsad, maka sesungguhnya lezat jima' itu jikalau berkekalan ia, sungguh ada ianya lezat itu yang paling kuat daripada segala kelazatan badan. Kama annan nara wa alamaha a'damu alamil jasad, sebagaimana bahwa sungguh api dan pedihnya api itu yang paling besar daripada segala kepedihan-kepedihan tubuh. Lezat jimaknya seandainya berkekalan, sungguh lam dunianya lazat yang paling raya itulah lazat jima'. Sebagaimana pedih yang naba apui, sakit yang naba apui nyan adalah si raya sakit tubuh inolam dia. Jadi menyelazat tubuh yang paling raya yaitu lazat jima'. Kemudian pedih tubuh yang paling berat adalah pedih gara-gara apui.
Watarhibu yasukun nasa ila sadatihim, dan bermula menggemarkan dan menakuti itu menghalau ia akan manusia kepada bahagia mereka itu manusia. Getarhib, gepegalak getanyo li agama terhadap sesuatu, dan netarhib, nepuya getanyo terhadap sesuatu. Yang tujuan jih adalah supaya getanyo manusianya tertuju kepada kebahagiaan. Nepegalak terhadap syurga, nepuya getanyo terhadap neraka, nyen supaya galak dan ianya diparuh manusia untuk menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Walaitsa dzalika illa bi alamin mahsusin waladzatin mahsusin mudarakatin, dan tidak adalah demikian menggemarkan dan menakuti kecuali itu dengan pedih yang dirasakan dan dengan lezat yang dirasakan dan diperdapatkan. Jadi baru orangnya nagalak dan narasaya, ban dua-dua macamnya begerasa lazat supaya agaknya galak, dan begerasa pedih supaya agaknya dia dia pegah pedih, geperasa pedihnya. Alian lian pegah lazat, neperasa lazatnya oleh Allah Ta'ala. Kupu mangat butoi-butoi hasil gemar di dalam hati kita ya, dan mangat butoi-butoi hasil ketakutan di dalam hati. Fa innama la yudraku bizuki la ya'dumu ilaihi syauku, karena sesungguhnya barang yang tidak diperdapatkan akannya barang dengan perasaan, niscaya tidak besarlah kepadanya barang oleh kerinduan. Menye perkaranya hana tarasa, hana terdapatkan dengan perasaan, nyan han raya galak gedayang, han berat galak. Tetapi menye kata rasa tak perdapatkan atanya dengan perasaan, nyan pasti gedayo galak. Nyan faedah yang pertama daripada nepegat keinginan nafsu untuk berkahwin, supaya tak bandingkan lagi gedayo lazat tubuh yang naino dalam dunia dengan lazat tubuh wate uro akhirat. Pakan payah tak banding menan, karena tabiat manusia dengan dirasakan lazat akan terjadi kegemaran, dan dengan dirasakan sakit atau pedih akan terjadi ketakutan. Bandua macamnya, nepu pedih, nepu lazat, nepu galak, dan nepu takut, supaya getanyo manusianya terhalau kepada kebahagiaan yang abadi. Al-faidatus saniyatu, bermula faedah yang kedua itu baqaun nasli wa dawamul wujud, kekal keturunan dan berkekalan wujud. Faedah yang kedua daripada mengkawin yaitu mangat kekal keturunan dan mangat berkekalan wujud. Jadinya jawaban ya. Pakan Allah Subhanahu wa taala nebuh bak getanyo nafsu engkawin, nafsu uragam ke urinang, nafsu urinang terhadap uragam ya. Faedah jih mangat terbayang kepada lazat akhirat, dan yang kedua mangat sambung menyambung kehidupan ya, mangat kekal keturunan dan berkekalan wujud ino di dalam dunia ya. Lagi ada pegahurnya ya, monya urang hana hut ganyan untuk mengkawin, maka keturunan tidak akan kekal dan wujud tidak akan bersambung. Fahadhihi faidatuha, maka bermula ini itu faedahnya syahwat kawin.
walakin fiha minal afati ma yahlikud dina wad dunya illam tutbat walam tukhar wala turadda ila haddil i'tidal. Dan akan tetapi padanya syahwat berkahwin daripada bencana-bencana itu barang yang membinasakan ia akan agama dan dunia jika tidak dikendalikan akan dianya syahwat dan tidak dikuasaikan akan dia syahwat dan tidak dikembalikan kepada batasan sederhana. Faedah taknya dua macam. Akan tetapi nyan bak keinginan untuk mengkawin nyan pun inan na penyakit na bencana yang bisa menghancurkan agama dan dunia. Ya, gara-gara keinginannya agama bisa hancur, dunia bisa releh. Releh kerajaan, ya, termasuk kerajaan Islam di masa yang awal, gara-gara orang syahwat kepada harta, syahwat kepada hiburan, dan dudo syahwat kepada urina. Hancur ya, kerajaan. Kita musuh dalam nanggro, orang hana rencana mu perangli, rencana juk nanggro, penting gak nyambut selamat atau wak nanggro. Jadi agama rancu gara-gara keinginannya dan dunia pun hancur. Pajan hancur agama dan dunia apabila keinginan berkahwin itu tidak dikendalikan dan tidak dipaksakan supaya bahwa tunduk keinginan itu di bawah ilmu dan di bawah hukum syara. Apabila keinginannya hana tak kembalikan kepada batasan yang i'tidal, nyan faedah yang dua buah guna hana wujud, tetapi yang terwujud adalah bencana-bencana. Jadi perlu kita ingat lagi ya, ati takun nafsu nyan na dua macam maksud ji. Pertama maksud dengan nafsu yaitu nyawang tu. Nyawangnya adalah draw tu. Ya, hakikat manusianya adalah nyawang. Olehnya yang kedua makna nafsu al-jami' liquwatil ghadab wa syahwat, yang menghimpunkan bagi kekuatan marah dan kekuatan keinginan. Ya. Ketika leudeng nafsu makan, nyampu mana nafsu makan? Kekuatan yang menghimpunkan ya, bagi kekuatan marah dan kekuatan keinginan-keinginan. Keinginannya bahasa Arab dengan syahwat. Ya. Ya, jadi tengok dia syahwatnya be lantung gede juga jo pikiran dia, kan? Ya, syahwatnya keinginan mana je. Ya. Jadi nafsu na dua macam makna ji. Ya. Pertama adalah hakikat manusia. Hakikat manusia nyawang tu. Ya. Nyo yang beratnya, yang dengarnya, yang mengilnya, nyan adalah hakikat gede manusia. Nyawang tu. Ya. Nyawangnya menjanjang dengan kalbu. Ya. Artikan menguasai dirinya. Ya. Manusia itu harus menguasai nafsunya. Manusia benar nafsu sih. Menguasai nafsunya. Nyata terjemah je. Nafsu harus menguasai nafsu. Ya. Bagaimana mungkin nafsu harus menguasai nafsu? Ya. Nafsu yang pertama artinya adalah hakikat daripada manusia, yaitu nyawa. Nafsu yang kedua adalah kekuatan yang menghimpunkan sesuatu yang menghimpunkan bagi kekuatan marah dan kekuatan keinginan-keinginan. Nah, nyamnya kata pahaminya hana mawa lain tu ati. Dia merempak bahasa-bahasa dalamnya. Ya. Ka. Jadi baru selamat
nafsu kawin itu harus dikembalikan kepada batasan yang i'tidal, yaitu batasan yang sederhana, sebagaimana yang kalian pelajari liket, Nabi mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah tengah-tengahnya urusan. Waqad qila fi ta'wili qaulihi ta'ala, dan sungguh dikatakan para ulama pada mentakwilkan firman Allah Ta'ala, Rabbana wala tahmil alaina ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina wala tahmilna wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, dan janganlah engkau bebankan akan kami akan barang yang tidak ada kesanggupan bagi kami dengannya barang. Yang dalam ayat dalam doa hamba Allah, nah hamba Allah yang mengatakan, wahai Tuhan kami, jangan engkau bebani kami dengan sesuatu yang tidak punya kesanggupan kami. Para ulama di dalam mentakwilkan firman tersebut mengatakan maknahu syiddatul ghilmah, bermula maknanya firman Allah Subhanahu wa taala itu sangat syahwat, yaitu sangat punya keinginan untuk jima atau berkawin. Wa ani Ibni Abbas, dan diriwayatkan daripada Ibni Abbas pada firman-Nya Allah Ta'ala, wa min syarrin ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila gelap ianya malam. Terjemah wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung daripada kejahatan malam apabila gelap ianya malam. Putra nekun li Ibnu Abbas, qala, hal keadaan Ibnu Abbas itu yang berkata, hiya qiyamuz zakar, kejahatan malam apabila gelap ianya malam, yang dimaksudkan itu adalah di saat orang berada di dalam sur syahwat. Wa kana asnadahu ba'dul ruwati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh mengisnad akan dianya Ibnu Abbas oleh sebahagian para perawi hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa annahu qala fi tafsirihi, kecuali bahwasanya Ibnu Abbas itu berkata, ianya Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, az-zakaru idza dakhala wa qad qila idza qama zakaru rajuli zahaba sulusa aklihi. Zakar apabila masuk ia, dan sungguh dikatakan orang apabila qamat zakar, berdirilah atau sur syahwatlah zakar laki-laki, zahaba sulusa aklihi, niscaya hilanglah 2/3 akalnya. Apabila udeng dalam keadaan sur syahwat, nyan akal genyan 2/3 gede. Artinya untuk mengendalikan supaya tetap di jalur yang benar itu sudah sangat kecil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata ia di dalam doanya, a'udzubika min syarri sam'i, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku, wa qalbi, dan hatiku, wa hani, dan kesenanganku, wa mani, dan maniku. Salah satu daripada doa Nabi, a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa qalbi wa hanni wa mani. Aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan pendengaranku, penglihatanku, hatiku,
kesenanganku dan maniku, yaitu supaya tidak terjadi kejahatan pada mani atau pada sperma. Wa qala alaihi salam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u habailus syaitan walaula hadhihi syahwatu lama kana linisa'i sultanatun ala rijal. Bermula segala perempuan itu adalah tali-tali syaitan, dan jikalau tidak adalah ini keinginan, sungguh tidak adalah bagi perempuan itu kekuatan di atas segala laki-laki. Jadi dalam hadis, perempuan itu diibaratkan bagaikan talau terhadap syaitan, artinya untuk menjerat anak Adam. Digunakan oleh syaitan adalah perempuan. Jikalau kan gara-gara na keinginannya, sungguh urinang hana kekuatan sagai-sagai terhadap uraga. Ya, tidak ada sultanah, tidak ada kekuatan atau kekuasaan urang agam dia teorina. Karena na keinginannya, maka terjadilah barter kepentingan. Ya, urang inang punya kekuatan dia teoragam. Ya, menyebab urang agam hana keinginannya, urang agam tidak butuh terhadap urina, atau urinang hana butuh terhadap uragam, maka kekuatan urinang ba uragamnya dia hati uragam hana. Kemudian tetalu uragam ke dalam hal-hal tertentu cacau memang na puakeun na kekuatan. Nabi kekuatan oleh Allah. Ngampua nabi kekuatan karena ba uragam bunuh punya keinginan. Ruya anna Musa alaihissalam karena jalisan fi ba'di majalisih, diriwayatkan akan bahwa sungguh Nabiullah Musa alaihissalam ada yang Musa itu sedang duduk di dalam sebahagian majelisnya Musa. Id akbala ilaihi iblisu, id akbala ilaihi iblisun. Ketika itu menghadap kepadanya Musa oleh iblis. Wa alaihi burnusun, dan di atasnya iblis itu burnus. Burnus pakaian semacam mantel yang bertudung. Mantel yang na mutuk oleh yang pakaiannya burnus. Iblis dihadap Nabi Musa dalam pakaian burnus. Agak baju ujian. Yatalawanu fihi alwanan, yang berwarna-warni, ianya setan pada yang pakaian akan beberapa warna. Falamma dana minhu khala'al burnusa fawada'ahu summa atahu. Manakala dekat ianya iblis daripadanya Musa, niscaya mencabutnya iblis akan burnus, akan pakaiannya, fawada'ahu, maka meletakkan ia akan yang pakaian, summa atahu, kemudian mendatangi ia akan yang Musa. Di saatnya iblisnya kata Nabi Musa, ibuka baje budu, kemudian ia kepada Nabi Musa. Faqala, maka berkatanya iblis, assalamu alayka ya Musa, sejahtera di atas engkau wahai Musa. Faqala lahu Musa, man anta, maka berkata bagi iblis oleh Musa, man antas, siapa engkau? Faqala ana iblis, maka iblis menjawab, saya adalah iblis. Faqala, maka berkata Musa, la hayyakallah, tidak menghormati akan engkau oleh Allah. Ana jawab salim Nabi Musa. Daikun assalamu alayka ya Musa. Ditanya di Nabi Musa. Sokah. Nyantayang nyan puakeun kemangan, yang namanya Nabi untuk puan. Dijawab, lung adalah iblis. Oh, menyekah iblis hana penghormatan kekah daripada Allah Ta'ala. Yang diberi penghormatan oleh Allah Ta'ala, kekah iblis bersama manusia, malaikat.
iza huyitum bi tahiyatin fahayyuhu bi ahsana minha au rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan oleh seseorang, maka balas olehmu penghormatan itu dengan yang lebih baik. Kalau tidak lebih baik, maka kembalikan penghormatannya. Ya urang ke dia assalamualaikum. Yang lebih baik bu Waalaikumsalam warahmatullah. Yang dengan tatamah itu Waalaikumsalam, yang berarti puwa pengkai rudduha, kembalikan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang puwa pengkai kau. Yang diu oleh Allah pertama kita bi ahsan, dengan yang lebih baik. Kalau orang assalamualaikum, sejahtera di atas engkau, jawab Waalaikumsalam warahmatullah, sejahtera di atas engkau dan rahmatnya Allah. Kalau orang assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, yang kata tamah yang lebih baik. Kalau orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, yang berarti kata balah tamalkan lagi ayat fahayyuhu bi ahsana minha, balas olehmu dengan yang lebih baik. Ya, ti gurung-gurung ji puau pengkai. Maka ino dijawab oleh Nabi Musa, la hayyakallah, tidak menghormat akan kau oleh Allah Taala. Ana lu jawab tadi am kata kah iblis ana hormat Allah Taala. Ya. Majabik, apa yang membuat datang ia dengan engkau? Apa yang membawa ia akan engkau? Bahasa dia pubuk kerja kena. Tanya Nabi Musa sampai iblis. Qala jitu li usallima alaika limanzilatika minallah wa makanatika minhu. Iblis menjawab, aku datangi supaya bahwa aku ucapkan selamat di atas engkau karena martabat engkau di sisi Allah dan karena tempat engkau di sisi Allah. Lung tuan jak kena ke iblis hanya untuk mengucapkan selamat. Ya, drone Musa na posisi yang baik di sisi Allah, na tempat yang mulia di sisi Allah. Karenanya dia ucapkan selamat. Qala faman ladzi ra'aitu alaika, berkata yang Musa, maka bermula apa itu yang aku lihat di atas engkau? Qala burnus, iblis menjawab burnus, ya, baju burnus, yaitu mantel yang bertudung. Akhtatifu bihi quluba bani Adam, aku rampas dengannya burnus akan hati Bani Adam. Pakaian itu adalah sebagai jebakan, alat, sebagai cara yang paling mudah untuk merampok hati manusia. Yang jauh lebih. Qala faman ladzi idza sanahul insan istahwazta alaihi, maka bermula apa pekerjaan apabila dilakukan akan yang pekerjaan oleh manusia, niscaya engkau kalahkan di atasnya manusia. Nabi Musa yang putra perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mampu kalahkan lirok bautnya. Putra bu ibu bu lemu dia. Tinggal dok abdalui. Qala iza ajabathu nafsuhu wastaksara amalahu wa nasiya zunubahu. Iblis menjawab, apabila merasa ujub akan dianya manusia oleh dirinya manusia dan menganggap banyak yang manusia akan amalnya manusia dan lupa ianya manusia akan dosa-dosanya. Manusia, perbuatan manusia yang paling mudah aku kalahkan di saat manusia itu merasa ujub, yang kedua merasa amalnya banyak, dan yang ketiga lupa terhadap dosa-dosanya. Nyan bawatannya katanya cukup mudah dikalahkan oleh syaitan. Dua ke dosa yang kau liket, amal yang katanya pubut gaduh ta hitung-hitung le, tanggap le,
Alian merasa ujub, natifat ujub, amal ubud tanggap raya, terbanggakan diri dua katanya terhadap nikmat Allah Ta'ala. Nyan heboh macam nyan bagah tak syaitan ipu talu katanya manusia. Wa uhadiruka salasan, dan aku ingatkan engkau wahai Musa salasan akan 3 perkara. Nyo Musa lumpi ingat badron leh macam nyo atral leh macam nyo ben pubuk tengah-tengah. La takhli bi imratin la tahillu laka. Pertama, jangan engkau bersunyi-sunyi dengan perempuan yang tidak halal, yang perempuan bagi engkau. Nyo lumpi ingat drone. Yang pertama, bek tagai-tagai nemu sunyi-sunyi, dua-duaan dengan perempuan yang hana halia kerau. Hana halia, mana hana halia ni kan mahram, punya mahramnya hana halia, terutama lama. Nya urang inang yang pada saat kita tamu tunyi urinangnya harim ke gedayang, hana halia ke gedayang. Artinya pu, urinang yang hana di dalam ikatan nikah. Nyan bek sagai-sagai nemu tunyi ngau urinangnya. Urinang ngau ragam ke yang tit. Nyan timbal balik je. Urinang bek gemu tunyi dengan uragam yang hana halia bagi kenyan. Uragam yang halia tau lakau kita kan. Urinang uragam urinang yang halia ke kenyan tau perumah ke lamin lain banyak hana selain daripada yang halia bek mutunyi menyambat lebihnya bek berdua-duaan pakon nyata ibu ahli iblis fa innahu ma khala rajulun bi imratin la tahillu lahu illa kuntu sahibahu duna ashabi hatta aftinahu biha wa aftinaha bihi. Karena sesungguhnya tidak bersunyi-sunyi oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak halal yang perempuan baginya laki-laki, melainkan adalah aku itu sahabatnya laki-laki, ketiadaan segala sahabat-sahabatku. Bila nyan urang agam gemutunyi-tunyi ngan tiraurina, nyan hana lain melainkan lung adalah sahabat urangnya. Hana ruh sahabat-sahabat lung yang lain. Lung adalah sahabat urangnya. Hatta aftinahu biha, sehingga aku bujuk, aku fitnah akan dia laki-laki dengannya perempuan. Wa aftinaha bihi, dan aku fitnah akan dianya perempuan dengannya laki-laki. Nyan wate kam sapat dua ge, nyan lung adalah sahabat ge. Lung fitnah ba uragamnya dan lung fitnah ba urina. Mana fitnah ini apa? Lung bujuk urang agam dengan urinang nyan lang, dan lung bujuk urinang dengan uragam. Urang agamnya begetem pubut ngau urinang, urinangnya begetem pubut ngau uragamnya. Jadi nyan iblis bak watenya nyan adalah selangki. Walaupun kedua yang hana jauh yang selangki nyan isah kena tiga, isah kedua tiga. Tujuan jipu urang dua nyan terjadi buat yang keji. Maka tidak kala kejadian-kejadian hana tiada di keleur dia. Hana tiada debangnya, hana tiada dekatnya. Puah hana tiada permohon ke dari. Hana tiada dekatnya. Putra permohon lakoro jiko ganteng kaya alam dari lau dia. Ati kejadian ngapain? Nah, keleur dia. Menanti uragam no. Ati kejadian nyan, padahal permohon ke bere.
Pakon karena diselangkikan oleh iblis no. Ya. Atilan tuputnya, atilan pengung hana bereh, atinan bereh. Ya. Nyan ban ibegah le iblis ba Nabi Musa. Maka don Musa be tagai-tagai. Ya. Hai Nabi Musa hana mungkin terjadi agak. Ya, Nabi Musa hana mungkin khulwah dengan urina. Yang namanya Nabi Rasul itu maksum. Ya. Nyo ipegah le Nabi, ipegah le iblis ba Nabi Musa. Ya. Nabi Musa nepegah ba kita yo. Ya. Nyan saboh. Wala tu'ahidillaha ahdan illa wafaitabih. Dan jangan engkau berjanji akan Allah Subhanahu wa taala akan satu janji kecuali engkau tunaikan dengan janji. Yang kedua, wahai Musa, jangan pernah engkau berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan engkau tunaikan. Punah janji kita yang Allah taala mesti tunaikan. Bekna yang hana tertunaikan. Nyan menyahana tunaikan bahaya. Wala takhrujanna wala takhrujan wala tukhrijan sadaqatan illa amdaitaha fa innahu ma akhraja rajulun sadaqatan fala yumdiha illa kuntu sahibahu duna ashabi hatta ahula bainahu wa bainal wafa biha. Dan jangan sekali-kali kamu keluarkan akan sedekah kecuali engkau lalukan akan dianya sedekah, kecuali engkau tunaikan akannya sedekah. Fainahu, maka sesungguhnya ma akhraja rajulun, tidak mengeluarkan oleh seseorang akan sedekah, fala yumdiha, maka tidak menunainya seseorang akannya sedekah, illa kunta sahibau, kecuali adalah aku itu sahabatnya, duna asabi, ketiadaan sahabat-sahabatku, sehingga sehingga aku halang diantaranya dan diantara menunaikan dengannya sedekah. Jadi pegang le iblis bek sagai-sagai, hai Musa ne petubit terkah, ne tuat terkah, kecuali ne tunaikan, menyekan tuat tunaikan. Pakon karena bila na urang yang gepedobit terkah kemudian hana getunaikan, nyan long pasti sahabat ganyan ya, duna ashabi, di bawah sahabat-sahabat long ya. Nyan long dia ke sahabat ya. Sehingga lung halang antara ganyan dan diantara menunaikan dengan sedekah ya. Nyan menyahana getunaikan hana ge pelalu hana ge jo aju ya, mana ge amdai no pu mia ka ge suat sedekah nyan jo aju ya, menyahana ge jo aju mahana ne jo aju nyan lung je ke penghalang, sehingga sedekah yang kan tu nyan tu ana ada sedekah li ya. Karena ledum terkala kan le gena jo nah ada jo ju mak ya, duduk kau buku reung hana ada le duk no cok duk no ya ledum dah hana jadi ju ya. Umpun tu terkala nureung tentang uah tak cok terkah gemap je doh pangpung nilai panen wo kau bah kereta oh okey panen ada cilok ulang ke jayo let atau okey pu compat warbe yang kata mai marbe benar ya. Jadi fiat mupudun nyan lentung imen iblis ya. Jadi mia kathut terkah nyan imba lentung pelalu ju summa wala, kemudian berpaling ianya iblis, wahwa yakul, dan bermula iblis itu yang berkata ya wailatah, alangkah celaka, alima Musa ma yuhaddaru bihi bani Adam
alangkah celakanya. Sudah mengetahui oleh Musa akan barang yang diingatkan dengannya barang akan alima Musa ma yuhadiru bihi, telah mengetahui oleh Musa akan barang yang mengingatkan yang Musa dengan barang akan Bani Adam. Dan celaka ke iblis karuh buat perahnya tanya buat Musa. Nyai Musa ke purna awak lain. Purna awak lain supaya selamat. Hanya yang kenyan faedah haji. Sebab yang namanya Nabi Tid maksum. Aliyah apa ya purna oleh iblis. Na wahyu. Seolah-olah dialog antara iblis dengan Nabi Musa, dialog antara Nabi Musa dengan iblis nyanjik ke ibrah, jik ke pelajaran dan nasihat bagi kita. Nabi Musa mentah naik pegah le iblis kan puan anda pun debu. Nabi pernah payah purna oleh iblis. Yang untuk jik pelajaran ke kita umat. Wa an Sa'id ibn al-Musayyab qala ma ba'asallahu nabiyan fima khala illa lam yai'as iblisun ay yahlikahu bin nisa'i wala syai'a akhwafa indi min hunna wala syai'a akhwafu indi min hunna. Dan diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab qala hal keadaan Sa'id itu yang berkata ya ma ba'asa tidak membangkit oleh Allah Subhanahu wa taala akan seorang nabi pada masa yang telah lalu yang masa kecuali tidak putus asalah iblis akan bahwa membinasakan ianya iblis akan dia nabi dengan perempuan. Dari riwayat daripada Sa'id dan beralih Sa'id ubina nabi-nabi yang lalu tidak mengutus oleh Allah SWT akan seorang nabi pada masa yang lalu, melainkan tidak pernah berputus asa oleh iblis untuk membinasakan para nabi itu dengan perempuan. Tetap iblisnya butuh hai. Hai lagi ya ngaurina. Iblisnya selalu punya harapan para nabi itu dibinasakan dengan perempuan. Ke nabi yang berdoa saya pulang begitu. Taban lagi ijak puaken udang kape ipakat semah patung buat Nabi Muhammad. Kaitu punya nabi, kaitu punya rasul akhir zaman, tapi mantang ipakat semah patung le kape mencari. Urangnya ada temah Tuhan lu Muhammad, tengah ada temah Tuhan Rasul. Padahal itu pun yang adalah Rasul. Memuduk Rasul ipakat tamang kafe, pulang gedanya kepada umat Rasul. Lebih-lebih lem ipakat. Wala syai'a akhwafu dan tidak ada sesuatu itu yang lebih wala syai'a akhwafu wala syai'a akhufu wa indi min huna dan tidak ada sesuatu yang aku takuti di sisiku daripada mereka itu perempuan. Kemudian wala syai'a akhwafa indi min huna, tidak ada sesuatu yang lebih takut di sisiku daripada mereka itu perempuan. Kentain bin Musayyab yang paling yalung nyan ke perempuan. Wama bil Madinah baitun adkhuluhu illa baiti wa baiti binti ibnati wa bin wa baiti ibnati. Dan tidak di Madinah itu satu rumah yang aku masuki akannya rumah illa bi baiti wa baita ibnati, kecuali rumahku dan rumah anak perempuanku. Agtasilu fihi yaumal Jum'at summa arwah, aku mandi padanya rumah pada hari Jumat kemudian aku berangkat. Hana rumah di Madinah yang nalung tamang ken Sa'id bin Musayyab
kecuali rumah drawalung dan rumah anu inang lu. Ya, nyan uro Jumat lung yak manau, liah lung yak manau, langsung lung berangkat. Rumah-rumah lain, ya, sekian le rumah di mana hantam pernah hantamang oleh Taim Tayyib, ya, bin Musayyab. Ya, duknan kekhawatiran dan menghindari roh takut berhadapan dengan urina. Yang salah satu daripada fitnah atau afat yang terjadi. Yang kedua bagadanya sebagai buah ide, yaitu kembalikan kepada posisi tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.